Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan kami Intan Destia yang saat ini tengah berada di halte Transjakarta Pinang Ranti, Jakarta Timur yang akan membahas tentang pemberlakuan ganjil genap yang mulai diberlakukan hari ini, Nurja. Ya. Intan, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Intan, ada informasi apa saja yang akan Anda sampaikan pagi ini? Baiklah, Yoga, Nurul, dan Saudara, informasi yang hendak saya laporkan pada pagi ini terkait dengan pemberlakuan kembali sistem ganjil genap pada masa PSBB transisi, kemudian dampak yang dihasilkan dari kebijakan sistem ganjil genap ini sendiri, serta penggunaan kendaraan pribadi yang nantinya ditakutkan akan meningkatkan jumlah intensitas pengendara di daerah kawasan halte Transjakarta. Baik, Silakan Intan dengan informasi Anda selengkapnya. Oke, baiklah Saudara, informasi pertama, mulai hari ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem ganjil genap yang diharapkan kebijakan ini dapat menekan jumlah kepadatan lalu lintas di tengah PSBB transisi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap di beberapa ruas jalan. Peraturan ini berlaku pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 6 hingga 10 dan 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Plat ganjil berlaku pada tanggal ganjil dan plat nomor genap diperbolehkan pada tanggal genap. Diterapkannya kembali ganjil genap ini salah satu pertimbangannya adalah volume lalu lintas di kawasan ganjil genap mengalami peningkatan pada saat masa PSBB transisi. Bahkan di beberapa titik sudah mendekati volume normal dan ada yang sudah melampaui titik volume normal 1,7%. Sebanyak 25 ruas jalan di ibu kota dikenai kebijakan ini. Jika aturan ini dilanggar, maka pengendara akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Aturan ini mengacu kepada Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 287 ayat 1. Namun ada pengecualian atau diskresi aturan ini bagi 13 jenis kendaraan yang memasuki kawasan ganjil genap. Di antaranya, kendaraan yang membawa penyandang disabilitas, kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan sepeda motor. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas TNI Polri, kendaraan pimpinan atau pejabat negara asing atau lembaga internasional yang menjadi tamu negara, serta yang sesuai dengan diskresi petugas Polri. Dan baiklah Saudara, sekarang saya sudah bersama dengan Kadis Hub dari Provinsi DKI Jakarta, Bapak Syafrin Lupito. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Iya. Nah, untuk kebijakan dari penerapan ganjil genap ini sendiri, apa yang membedakan penerapan ganjil genap sebelum pandemi dan di saat PSBB transisi ini? Silakan Bapak. Ya baik, jadi kami sampaikan bahwa ada satu hal prinsip yang membedakan pelaksanaan ganjil genap pada masa normal dengan pandemi COVID-19 ini. Di masa normal, pelaksanaan ganjil genap tujuannya adalah untuk memindahkan pergerakan orang dengan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, di masa pandemi ini, justru kebijakan ganjil genap tujuannya adalah untuk mengurangi mobilitas warga yang tidak penting ke tempat-tempat ataupun pusat-pusat kegiatan yang menimbulkan kerumunan, karena di sanalah berpotensi terjadinya penyebaran virus yang tinggi. Oleh sebab itu, pembatasan ganjil genap saat ini tujuannya bukan untuk memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi untuk instrumen pengendalian pergerakan orang di Jakarta. Namun demikian, belajar dari pengalaman tanggal 16 Maret lalu, untuk angkutan umum pun tetap kami siapkan skenario antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang. Seperti contoh saat ini di halte Transjakarta Pinang Ranti,
memang terjadi lonjakan penumpang sekitar 20% dari hitungan kami saat ini. Namun karena kami sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan bus tambahan 25% dari total bus yang beroperasi seperti biasa, maka lonjakan penumpang ini langsung bisa dilayani oleh Transjakarta dan tidak terjadi penumpukan yang berarti di halte ini. Begitu ada antrian, semuanya sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam halte yang langsung masuk ke bus. Kemudian begitu antrian yang lainnya tetap berada di luar halte Transjakarta. Begitu. Sebelum pemberlakuan sistem ganjil genap ini sendiri, terdapat pro dan kontra dari masyarakat terkait dengan pemberlakuan sistem ganjil genap di masa PSBB transisi. Dari pihak Dishub sendiri bagaimana menanggulangi permasalahan ini? Ya, baik. Jadi memang terjadinya pro dan kontra karena warga beranggapan bahwa penerapan ganjil genap saat ini adalah untuk memindahkan pergerakan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuannya bukan itu, tetapi tujuannya adalah kita inginkan regulasi yang secara holistik sudah disusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana dari hulu sudah diatur penetapan 50% pekerja di kantor tetap menjalankan work from home, bekerja dari rumah, 50%-nya masuk kantor, itu pun wajib dibagi minimal 2 shift. Artinya dengan pola itu seharusnya dalam pergerakan harian, kepadatan di pusat-pusat kegiatan tidak terjadi. Namun dari hasil evaluasi kami juga, sejak SIKM ditiadakan tanggal 14 Juli lalu, maka instrumen pengendalian atau pembatasan pergerakan warga di Jakarta itu tidak ada lagi. Sehingga warga merasa dapat bermobilitas dengan bebas di Jakarta tanpa menyadari bahwa kita saat ini masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, perlu instrumen pembatasan yang bisa dilakukan dengan segera dan yang ada saat ini di dalam kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah ada juga aturan dan regulasinya sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2019 itu adalah dengan ganjil genap. Harapannya warga dapat memahami bahwa kita saat ini masih berada pada masa pandemi COVID-19 sehingga tetap mengurangi perjalanan ataupun pergerakan yang tidak penting. Begitu warga mendapatkan giliran work from home, maka Anda harus tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, bukan bermobilitas pindah ke tempat yang lain ataupun kongko-kongko dengan teman di pusat kegiatan, kemudian seolah-olah work from home dari tempat itu. Ini yang kita tidak inginkan. Dari pihak Dishub sendiri, kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dilakukan sebelum memasuki masa PSBB transisi, sebelum memasuki masa pembijakan lalu lintas ganjil genap yang dimulai diberlakukan dari hari ini? Tentu yang pertama kami lakukan adalah dari aspek lalu lintas dan angkutannya, begitu terjadi pelaksanaan PSBB masa transisi, maka kita perlu menyiapkan skema alternatif untuk alat orang ataupun warga bermobilitas. Oleh sebab itu, sebelumnya kami sudah siapkan jalur sepeda yang kita harapkan warga dapat memanfaatkan jalur sepeda itu sambil bekerja, karena alat transportasi tidak hanya bus ataupun kendaraan bermotor, tapi juga sepeda bisa menjadi alat transportasi dan ini yang kami fasilitasi. Yang kedua tentu untuk melancarkan lalu lintas kami bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya terus menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas sehingga seluruhnya berjalan lancar. Nah, oleh sebab itu kenapa kemudian sekarang perlu ganjil genap? Karena memang ganjil genap merupakan instrumen pembatasan yang dibutuhkan di tengah-tengah Jakarta masih dalam pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak atas informasinya, selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepolisian tidak langsung menerapkan sistem tilang dalam masa pemberlakuan sistem ganjil genap ini, disebabkan karena masih akan dilakukannya sosialisasi hingga Rabu esok. Pemberlakuan sistem ganjil genap bagi mobil pribadi kembali diberlakukan di Jakarta. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap.
Namun di tengah situasi krisis penularan virus corona COVID-19 di Jakarta, pemberlakuan sistem ganjil genap dinilai belum efektif dalam mengurangi penularan virus COVID-19. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan sistem tersebut dapat juga membuat warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan beralih menggunakan transportasi umum dan meningkatnya resiko kerumunan, justru akan berdampak menaikkan resiko penularan COVID-19. Selain itu, pemantauan protokol kesehatan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik sulit dipastikan. Jika tujuan ganjil genap untuk meminimalisasi kemacetan dan polusi udara, sistem ganjil genap bisa dibenarkan. Pelaksanaan sistem ganjil genap hanya berlaku pada Senin hingga Jumat dan untuk akhir pekan serta libur nasional tidak diberlakukan. Sistem ganjil genap hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4. Dan saudara, demikian laporan kami hari ini dari Terminal Transjakarta Pinang Ranti. Kita kembali ke studio.